Episode 76. Selamat datang, Kak, ucap gadis cantik yang usianya masih 17 tahun. Aku Sabrina, adik Kak Didi. Jill tersenyum senang melihat adiknya Jeff menyambutnya dengan baik. Ya udah, aku istirahat duluan. Sabrina melenggang pergi. Mam, aku duluan, ujar Jeff pada maminya. Kemudian ia menoleh ke arah Jill. Ayo, ke atas, Jeff melenggang menaiki anak tangga. Jill melangkah mengikuti Jeff. Tunggu, titah Luna membuat langkah Jill terhenti. Jill menelan Sylvia dengan kesulitan melihat wajah mertuanya yang sangar. Sorot matanya tajam. Ia kemudian melihat ke arah Jeff. Pria itu sepertinya tidak mendengar suara Luna hingga ia terus melenggang pergi. Mami memanggilku, tanya Jill. Luna melangkah mendekati Jill yang sudah berada di ujung anak tangga. Langkah tegasnya dipadu sadis wajahnya membuat tulang kaki Jill menjadi lemas. Ah, kenapa Jeff harus memiliki ibu sesangar itu? Kau di sini bukan ratu, ucap Luna sembari menatap Jill horor. Yang bilang begitu juga siapa, Di? Aneh nih mertua. Kau bisa jaga sikap, bukan? Luna kemudian melenggang pergi begitu saja setelah mengucapkan kalimat itu. Jill mengesah. Kemudian ia menaiki anak tangga dengan terburu-buru. Ia harus secepatnya menyusul Jeff. Sesampainya di lantai 2, Jill berhenti dan menoleh ke kiri kanan. Ruangan itu sangat luas. Jill bingung harus kemana. Astaga, tidak lucu jika ia sampai kesasar. Kayak menjelajah hutan saja bisa sampai kesasar. Jill ingin menelepon Jeff untuk menjemputnya sekarang. Tapi ponselnya ketinggalan di tas. Dan tasnya sudah lebih dulu masuk kamar dibawa oleh supir. Sebab antara barang dan dirinya tidak dibawa serentak, melainkan beda mobil. Jill masih celingukan di ruangan itu. Bingung harus belok mana. Ruangannya sangat luas. Pintu di sana juga banyak. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya suara dari arah belakang. Jill sangat mengenal suara itu. Ia menoleh dan menatap Jeff yang kini ada di hadapannya. Aku tadi ketinggalan, dan aku bingung mau kemana. Jelas Jill begitu polos. Ikut denganku. Jill mengangguk dan mengikuti Jeff. Mendadak saja pikirannya menjadi konyol. Kemana Jeff akan membawanya? Ke kamar? Ya ampun. Apakah setelah ini malam pertama yang sejak tadi menerornya benar-benar akan terjadi? Kenapa Jill segugup ini? Suhu tubuhnya mendadak panas dingin. Jantungnya juga deg-degan. Jill merasa malu bukan main. Deguban jantung Jill kian menggila saat Jeff membuka pintu dan memasuki ruangan. Tak lain sebuah kamar yang ukurannya sangat luas sekali. Semua barang yang mengisi kamar terlihat mewah, terutama bagian kasur. Hei, kenapa mata Jill langsung mengarah ke kasur? Kulit tubuh Jill meremang saat merasakan sentuhan hangat telapak tangan Jeff di pinggangnya. Meski bagian yang disentuh terlapisi kain, namun Jill tetap merasakan kehangatan itu. Bahkan seperti ada aliran listrik mengaliri darahnya. Jeff membimbing langkahnya mendekati ranjang. Kemudian pria itu berhenti dan berdiri di hadapan Jill dengan kedua tangan menyentuh kedua lengan Jill.
Jeff menatap Jill, yang ditatap merasa semakin gugup. "Ini kamar kita," ucap Jeff. Jill kikuk. Ia kemudian mengalihkan pandangan karena tidak berdaya dengan tatapan Jeff. "Aku mau ke kamar kecil." Jeff berjalan menuju ke sebuah pintu berwarna hijau muda. "Ini kamar kecil." Jill mengangguk kemudian melangkah memasuki kamar kecil. Sepertinya inilah satu-satunya cara agar ia terbebas dari kegugupan yang sejak tadi melanda, yaitu berdiam sejenak di kamar kecil. Jill menjerit histeris saat menoleh hendak menutup pintu, namun ia justru mendapati Jeff berdiri di belakangnya. Jeff meletakkan telunjuknya ke bibir Jeff. "Jangan berteriak. Cukup aku yang mendengar teriakanmu. Jangan orang lain. Jeritanmu tadi sangat keras. Tidak baik jika ada yang mendengar." "Kamu kenapa ikut masuk ke kamar mandi?" tanya Jill dengan suara tercekat. Jeff menyandarkan punggung ke dinding, menatap Jill dengan tatapan yang tidak pernah Jill lihat selama ini. Tatapan itu terkesan berbeda. "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya Jill lagi. "Apa yang kan kamu lakukan di kamar kecil?" Jeff balik tanya. "Apalagi yang akan dilakukan seseorang saat di kamar kecil?" Jeff akhirnya balik badan dan keluar. Jill menutup pintu. Ia menyandarkan punggung di pintu yang baru saja dia tutup. Tangannya mengelus dada. Ya salam, jantungnya berdetak sangat kencang. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Tentu saja ia gugup bukan main. Sudah beberapa menit lamanya Jill berdiam di kamar mandi. Ia takut Jeff akan curiga dengan apa yang dia lakukan jika terlalu lama berdiam di sana. Kini tangan Jill sudah memegang kenop pintu. Ia berharap Jeff sudah tidur mendengkur saat ia keluar dari kamar mandi. Setelah mengumpulkan nyali, Jill akhirnya keluar. Ia melihat Jeff berbaring di ranjang dengan kemeja yang dua kancing di atas sudah terbuka. Sementara jasnya tergeletak di susut ranjang. Pria itu menoleh ke arah Jill. "Kemarilah," pinta Jeff. Jill mendekati ranjang. "Lepaskan sepatuku," titah Jeff. Jill mendekati kaki Jeff. Ia sedikit membungkuk lalu melepaskan sepatu pria itu. Ya ampun, Jeff masih saja bersikap seperti bos. Naluri kepatuhan Jill terhadap Jeff tidak bisa diubah. Mungkin karena sudah terbiasa, layaknya karyawan yang patuh pada bosnya. Jill terkejut saat menoleh dan mendapati Jeff sudah duduk dengan posisi menempel di punggungnya. Bukankah pria itu tadi berbaring? Baru saja Jill selesai melepas sepatu, pria itu sudah pindah posisi. Jeff memegang tangan Jill, menyatukan ujung tangan mereka. "Kamu yang akan menjadi ratu di rumah ini. Kamu istriku," bisik Jeff. Jill bahagia sekali mendengar ucapan itu. Tapi mendengar kata ratu disebut, ia teringat kalimat mertuanya yang mengatakan kalau ia bukanlah ratu di sana. Lengan kokoh Jeff melingkar di perut Jill. Pria itu menyandarkan kepalanya di pundak istrinya. Jill tidak bicara apapun. Ia mendadak seperti menjadi patung. Ia hanya diam dan mendengarkan Jeff yang mengatakan banyak hal. Jeff kemudian menjauh dari Jill. Ia menarik lengan Jill hingga gadis itu menghadap ke arahnya.
Aku kepanasan. Bukakan kemejaku, titah Jeff. Astaga. Bukankah dia bisa membuka baju sendiri? Apakah ini hukuman untukku? Sadis. Kedua tangan Jill bergerak maju dan mulai membuka kancing kemeja satu demi satu. Manik mata Jeff mengamati jemari lentik Jill yang bergerak membuka kancing kemejanya. Gadis itu melakukannya dengan telaten. Menarik lengan kemeja dari kedua lengan Jeff dan meletakkan kemeja ke kursi sisi ranjang. Jeff membuka kaos dalamnya dan melemparnya ke kursi. Lepaskan ikat pinggangku. Hah? Apa perlu kuulangi? Ah. Enggak. Jemari Jill mendarat di kepala ikat pinggang. Lalu melepasnya dengan kikuk. Ia terlihat kesulitan melepasnya karena gerakan tangannya terlihat kikuk sekali. Jeff membiarkannya. Akhirnya denting suara kepala ikat pinggang beradu dengan kaitnya pun terdengar nyaring di telinga saat benda itu sudah berhasil ditarik dan terlepas. Keduanya kini bersitatap. Kenapa diam saja? Lepaskan celanaku, ucap Jeff. Muka Jill langsung memerah. Bahkan Jeff menangkap rona merah itu dengan jelas mengingat lampu kamar masih menyala dan terang benderang. Kemudian tanpa protes, tangan Jill bergerak maju mematuhi aturan main Jeff. Astaga! Kenapa Jill tidak bisa berkutik dalam situasi seperti itu? Eits. Jangan pada mikir ngeres ya, biar Jill dan Jeff aja yang mikir ke sono. Kalian cukup baca dan jangan ngebainagin yang aneh-aneh. Aku kan emang nggak cerita yang aneh-aneh. Sekedar begitu nggak cerita negatif kan, hehi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nggak usah mudik ya guys. Cukup bersilaturahmi melalui sosial media aja. Demi kebaikan kita semua toh.